Halo sahabat traveler, selamat datang kembali di channel sederhana gue. Ada beberapa tujuan wisata di Indonesia yang gue review untuk tujuan liburan Natal dan Tahun Baru Sobat di tahun 2025 kali ini. Ada Lampung, Lombok, Bandung, Kalimantan Timur, Raja Ampat, Jogja, Maluku Utara, dan Semarang, Bray. Hari ini dan yang pertama gue kenalin sobat traveler terbang jauh ke arah timur Indonesia menuju sebuah provinsi yang gak cuma kaya akan rempah tapi juga menyimpan sejuta pesona alam dan sejarah yang terkenang untuk Indonesia. Inilah Maluku Utara, sang bumi Al-Mulk, tempat di mana gunung api, laut biru kristal, dan jejak kejayaan masa lalu bersatu dalam harmoni. Siap? Yuk kita mulai petualangannya. Masa ya kagak jadi? Perjalanan kita mulai dari Ternate. Begitu mendarat, sobat traveler langsung disambut oleh kemegahan Gunung Gamalama. Di sini sejarah terasa sangat hidup. Kita bisa kunjungi Benteng Toluko atau Benteng Oranye yang menjadi saksi bisu perebutan rempah dunia ratusan tahun lalu. Jangan lewatkan fenomena unik di Batu Anggus, hamparan lava hitam membeku yang kelihatan seperti instalasi seni alam. Dan untuk traveler pecinta ketenangan, Danau Tolire dengan air hijaunya yang misterius dan pantai Sulamadaha yang jernihnya seperti kaca adalah tujuan wajib loh. Biasalah, spot foto keren loh. Hanya butuh 15 menit menyeberang, kita sampai di Tidore. Di sini suasananya lebih tenang dan sakral. Kedaton Kesultanan Tidore bakal bawa kita kembali ke masa kejayaan Islam di Nusantara. Jangan lupa lihat pemandangan Pulau Maitara dan Tidore yang ikonik persis seperti yang ada di lembaran uang Rp1.000, Bray. Bergeser ke pulau terbesar, Halmahera. Jika sobat mencari Raja Ampat versi Maluku Utara, pergilah ke Tanjung Bongo di Halmahera Utara atau Pulau Tawale di Halmahera Selatan. Gugusan pulau karang dan air laut biru Toskanya bener-bener cakep pakai banget, Bray. Bagi pecinta petualangan, Goa Sagea dengan sungai bawah tanahnya menawarkan sensasi eksplorasi yang bikin deg-degan. Lalu ada Morotai Si Mutiara di bibir Pasifik. Morotai adalah museum terbuka Perang Dunia Kedua. Sobat bisa menyelam atau diving dan pakai alat yang diperlukan tentunya untuk lihat bangkai pesawat tempur di dasar laut atau sekadar bersantai di Pulau Dodola. Uniknya, saat air surut, muncul jalan pasir putih yang menghubungkan Dodola besar dan Dodola kecil. Benar-benar seperti berjalan di atas air. Eksplorasi gak lengkap tanpa rasa. Di Maluku Utara, rempah gak sekedar komoditas, tapi nyawa dalam setiap masakan. Keren juga kan bahasa kreator? Sobat, wajib coba papeda pakai ikan kuah kuning yang seger atau gohu ikan sashimi khas Ternate yang berbahan ikan tuna segar dengan perasan lemon cuit dan kacang goreng. Untuk camilan sore, nikmati pisang goreng mulut bebek sambil mandang matahari terbenam di pinggir pantai. Keramahan warga lokal di sini juga akan membuat sobat merasa seperti berada di rumah tempat kelahiran. Maluku Utara memang jauh, tapi setiap kilometer yang ditempuh akan terbayar lunas oleh keindahannya, Bray. Kapan sobat merencanakan perjalanan ke sini? Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar destinasi mana di Maluku Utara yang paling mau sobat kunjungi. Tips berkunjung: transportasi lokal, sewa motor Rp75.000 sampai dengan Rp100.000 atau mobil Rp500.000 sampai dengan Rp700.000 per hari adalah cara terbaik berkeliling Ternate. Etika: Maluku Utara memiliki nilai religius yang kuat. Kenakan pakaian yang sopan saat mengunjungi situs sejarah atau desa adat. Waktu terbaik: bulan April, Juni, atau September, November untuk laut yang lebih tenang bagi yang ingin diving. Panduan biaya dan kondisi Nataru 2025. 1. Estimasi biaya perjalanan solo traveler 4 hari 3 malam. Komponen estimasi biaya dengan keterangan: tiket pesawat pulang pergi Rp3.500.000 sampai dengan Rp5.500.000. Dari Jakarta ke Ternate, penginapan Rp900.000 sampai dengan Rp1.500.000. Budget hotel atau homestay 3 malam. Makan dan minum Rp600.000 sampai dengan Rp800.000. Kuliner lokal dan warung. Sewa kendaraan mulai dari Rp1 juta itu pakai motor plus speedboat antar pulau, Bray. Total estimasi Rp6 juta sampai dengan Rp8 juta. Tergantung gaya liburan dan harga tiket pesawatnya ya. 2.
Berdasarkan data terkini hingga 25 Desember 2025. Cuaca lagi masuk musim hujan. BMKG memprediksi hujan ringan hingga sedang di wilayah Ternate dan Morotai dalam sepekan ke depan. Pastikan membawa jas hujan dan cek jadwal kapal karena gelombang laut bisa meningkat. Keramaian, objek wisata populer seperti Pantai Sulamadaha dan Pulau Dodola cukup padat oleh wisatawan lokal. Disarankan mengunjungi tempat di pagi hari jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Di Ternate ada festival gastronomi yang berlangsung hingga akhir tahun, sangat cocok untuk mencicipi berbagai kuliner. Tapi harga tiket speedboat mungkin mengalami sedikit kenaikan musiman. Nah, mantap kan? Next review lokasi tren lainnya, check it out. Halo Sobat Traveler, pernah kepikiran gak sih ada satu tempat di Indonesia yang punya segalanya? Mulai dari pelabuhan internasional, industri yang berkembang pesat, sampai surga wisata yang tersembunyi. Yap, selamat datang di Lampung, sang gerbang strategis Pulau Sumatera. Lampung nggak cuma sekadar titik transit guys. Di tahun 2025 ini, Lampung udah bertransformasi menjadi pilar vital ekonomi nasional. Sektor pariwisatanya, jangan ditanya bray. Ini sektor paling menjanjikan yang terus memacu pembangunan ekonomi daerah kita. Lihat deh infrastrukturnya. Dengan jaringan tol Trans Sumatera, pelabuhan yang sibuk, dan jalur kereta api yang terintegrasi, Lampung udah siap menghubungkan perdagangan ke seluruh penjuru Indonesia. Investasi masuk besar-besaran menciptakan ribuan lapangan kerja baru di bidang perhotelan dan jasa keren-keren. Tapi jantung utama Lampung itu ada di buminya yang subur. Sektor pertanian menjadi punggung ekonomi yang tak tergoyahkan. Lampung salah satu penghasil kopi, karet, dan sawit terbesar di Indonesia. Pertumbuhannya pun gak main-main bray, mencapai angka signifikan di atas 33%. Dari pegunungan yang asri, air terjun yang menyejukkan, sampai kemegahan menara Siger yang ikonik, Lampung mengundang sobat semua. Entah untuk berinvestasi atau mencari ketenangan alam, Lampung adalah jawabannya. Jadi, kapan sobat main ke Lampung? Yuk, rasakan sendiri keajaibannya di Wisata Lampung Jelang Nataru 2025. Informasi bermanfaat untuk traveler ke Lampung. 1. Destinasi ikonik yang wajib dikunjungi, Menara Siger, Titik Nol Sumatera. Tempat terbaik untuk melihat sunset dan lalu lintas kapal di Selat Sunda. Pulau Pahawang dan Teluk Kiluan untuk sobat yang suka snorkeling atau ingin melihat lumba-lumba di alam liar. Taman Nasional Wekambas, pusat konservasi gajah yang legendaris. Air terjun Putri Malu, salah satu surga tersembunyi yang tampil di video, cocok untuk pecinta adventure. 2. Tips transportasi karena infrastruktur banyak diperbarui. Jalur darat. Sekarang dari Jakarta ke Bandar Lampung jauh lebih cepat berkat tol Trans Sumatera. Dan kapal eksekutif Merak Bakauheni hanya sekitar 4 sampai dengan 5 jam. Jalur udara Bandara Radin Inten Tua sudah memiliki fasilitas yang sangat mumpuni untuk menyambut wisatawan domestik maupun internasional. 3. Wisata kuliner dan oleh-oleh. Kopi Lampung jangan pulang tanpa membawa kopi Robusta Lampung yang terkenal kuat aromanya. Keripik pisang Lampung adalah surganya keripik pisang dengan berbagai varian rasa koklat adalah favorite. Sambal seruit sekelik, makanan khas Lampung yang wajib dicicipi bagi pecinta pedas dan ikan bakar. Luar biasa kan? Next kita lanjut ke referensi wisata selanjutnya. Pernah gak sobat merasa rindu pada sebuah kota bahkan sebelum kalian meninggalkannya? Selamat datang di Bandung, sang Paris Van Java. Terletak di dataran tinggi Jawa Barat, kota ini bukan sekadar destinasi. Bandung itu sebuah perasaan bray. Dari gedung-gedung bergaya Art Deco yang bersejarah hingga kabut pagi di perkebunan teh yang menenangkan, hari ini kita akan membedah sisi terbaik dari Bandung. Jejak langkah di Jalan Asia Afrika, gue mulai perjalanan kita dari pusat kota. Jalan Asia Afrika dan Braga adalah jantung dari sejarah Bandung. Di sini sobat akan merasa kayak ditarik balik ke masa lalu. Bangunan ikonik kayak Gedung Merdeka dan Hotel Savoy Homan jadi saksi bisu sejarah dunia. Tips buat sobat Kobade menyusuri jalan ini di sore hari saat lampu kota mulai menyala. Rasakan atmosfer Eropa di tengah keramaian Jawa Barat sambil seruput kopi di kedai-kedai estetik sepanjang Jalan Braga.
Sejuknya Lembang, keindahan alam. Sekarang, yuk kita naik lebih tinggi menuju Lembang. Ini rumah untuk udara segar yang buat Bandung selalu dirindukan. Bandung punya Gunung Tangkuban Parahu dengan kawah putihnya yang mega atau Orchid Forest Cikol di mana sobat bisa berjalan di antara jembatan gantung di tengah hutan pinus yang instagenik. Bagi keluarga, destinasi seperti floating market atau farmhouse adalah pilihan tepat untuk bersantai sambil menikmati susu murni khas Lembang. Pesono Kawah Putih. Dari jajanan pinggir jalan seperti seblak dan batagor sampai cafe fine dining dengan city light yang menakjubkan, Bandung adalah kota kreatif yang tak pernah berhenti berinovasi. Jadi, siapkah kalian untuk membuat memori baru di Kota Kembang? Tulis di kolom komentar apa hal pertama yang kalian cari saat ke Bandung. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman perjalanan kalian. Sampai jumpa di Bandung! Informasi bermanfaat untuk traveler ke Bandung. 1. Transportasi kara tercepat ternyaman. Kereta cepat. Wush! Untuk traveler dari Jakarta, Wush adalah pilihan tercepat cuma 30 sampai dengan 45 menit. Dari stasiun Padalarang, sobat bisa lanjut, naik KA Feeder menuju pusat kota Bandung, Travel Shuttle. Pilihan paling populer dari bandara atau kota-kota sekitar karena langsung turun di titik strategis kota. Sewa kendaraan mengingat destinasi Lembang dan Ciwidey cukup jauh dari pusat kota, sangat disarankan untuk sewa mobil Brai agar lebih fleksibel dalam mengatur waktu. 2. Waktu terbaik berkunjung. Hari kerja alias weekdays Bandung sangat padat di akhir pekan. Jika ingin menikmati Kawah Putih atau Lembang tanpa antrean panjang, datanglah di hari Senin hingga Kamis. Pagi hari untuk destinasi alam, usahakan sampai di lokasi sebelum pukul 05 pagi untuk mendapatkan udara terbaik dan menghindari kabut tebal atau hujan di sore hari. 3. Ingin aku teriak. Ada yang tahu gak itu ikonnya dari mana? Mamas yang menghibur kita kalau ke sana, loh, positif, yaitu Jogja. Ada sebuah ungkapan lama, setiap sudut Jogja itu terbuat dari rindu, pulang, dan kenangan. Di akhir tahun 2025 ini, Jogja panggil sobat traveler untuk singgah dan menghabiskan Natal dan Tahun Baru di sini. Bukan hanya soal wisatanya, tapi soal rasa yang sulit dijelaskan kata-kata. Selamat datang di Yogyakarta, kota yang selalu punya cara untuk membuat kita merasa pulang, meskipun kita baru pertama kali datang. Kita mulai dari titik 0 km. Di tengah kemeriahan Natal dan Tahun Baru, Keraton Yogyakarta tetap berdiri dengan tenang menjaga marwah budaya yang tak lekang oleh zaman. Berjalan menyusuri alun-alun kidul, mencoba keberuntungan di antara dua pohon beringin, atau sekadar melihat kereta kencana semuanya adalah bagian dari ritual yang wajib dikunjungi ini. Di musim liburan ini, jangan kaget kalau antrean masuk sedikit lebih panjang, karena semua traveler mau ngerasain serunya di sini. Baik, murah, sederhana, tapi berkesan. Mantap! Bagi sobat yang nyari sedikit adrenalin, Jeep Wisata Merapi ready banget bawa sobat menembus sisa-sisa erupsi dengan latar Gunung Merapi yang gagah. Ya bray, karena ini musim hujan di bulan Desember, pastikan selalu sedia payung atau jas hujan. Puncaknya malam pergantian tahun 2025. Dari tebing breksi yang disulap jadi panggung musik hingga kembang api yang memecah langit di atas Tugu Jogja. Kemacetan mungkin terjadi di mana-mana, tapi disitulah seninya. Kita semua berbagi satu momen yang sama, harapan untuk tahun yang lebih baik di bawah langit Yogyakarta. Jogja di akhir tahun memang padat, tapi gak pernah kehilangan keramahannya bray. Jadi, kapan sobat mampir ke sini? Persiapan utama. Aplikasi reservasi wajib unduh aplikasi untuk pesan tiket kereta api, KAI Akses atau pesawat jauh-jauh hari. Untuk beberapa tempat wisata, gunakan aplikasi resmi daerah jika ada bray. Kesehatan pandemi sih udah lewat. Kerumunan massa di akhir tahun sangat padat. Pastikan kondisi tubuh fit dan bawa suplemen. Siapkan pakaian yang menyerap keringat di siang hari bray dan jaket tipis atau jas hujan karena Desember adalah puncak musim hujan. Transportasi lokal. Trans Jogja, kara termurah keliling kota, sekitar Rp3.500.
Sewa motor, pilihan paling rasional untuk menghindari macet total Rp80.000 sampai dengan Rp150.000 per hari. Andong dan becak gunakan untuk rute pendek di sekitar Malioboro, pastikan tawar-menawar harga di awal. Panduan biaya perjalanan, estimasi per orang, 3 hari 2 malam. Komponen biaya kategori hemat atau backpacker kategori menengah. Transportasi pulang pergi Jakarta-Jogja, kereta ekonomi Rp400.000, kereta eksekutif atau pesawat Rp1.200.000, penginapan 2 malam hostel atau guest house Rp300.000, hotel bintang 3 Rp1.500.000, makan dan minum angkringan atau gudeg Rp200.000, resto atau cafe hits Rp600.000. Sewa kendaraan bus bensin motor Rp200.000, sewa mobil bus driver Rp1.200.000. Tiket wisata dan parkir Rp150.000 sampai dengan Rp400.000. Total estimasi Rp1.250.000 sampai dengan Rp4.900.000. Note, harga bisa naik 20-50% saat puncak malam Tahun Baru Bray. Kondisi perkiraan Natal dan Tahun Baru 2025. Raja Ampat 2025 surga terakhir di ujung timur. Nah, selamat datang di Raja Ampat, jantung segitiga terumbu karang dunia. Sebuah mahakarya alam yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi. Keren juga ya. Pernah nggak sobat, ngerasa dunia terlalu bising, terus mau lari ke tempat di mana waktu seolah terhenti? Di ujung timur Indonesia, terselip sebuah permata yang nggak tersentuh. Raja Ampat. Lebih dari sekedar destinasi, ini jawaban untuk jiwa yang haus petualangan. Lihat deh bagaimana matahari terbit menyentuh siluet gugusan Kars di pagi hari, sebuah simfoni warna yang nggak pernah bisa ditangkap sepenuhnya oleh lensa kamera. Logistik, perjalanan dari pintu gerbang Sorong, sobat menyeberangi laut menuju Waisai. Perjalanan ini kayak transisi dari hiruk pikuk kota menuju ketenangan Bray. Arborek, Piainemo, Wayag. Arborek, Piainemo, Wayag. Nama-nama ini mungkin terdengar asing sekarang, tapi percayalah, mereka akan menetap selamanya di ingatan sobat traveler sesudah perjalanan ini usai. The Amazon of the Ocean, Raja Ampat sering dijuluki sebagai ibu kota terumbu karang dunia. Di bawah permukaan air biru kristal ini, kehidupan meledak dengan warna yang gak terbayangkan. Berenang bareng mantare yang menari dengan anggun, atau menyapa ribuan ikan badut di antara anemon yang melambai. Di sini, biodiversitas laut gak sekadar statistik, tapi pemandangan nyata yang ada di depan mata nih sobat. Tanggung jawab dan kelestarian. Tapi, keindahan yang rapuh ini menuntut kita untuk jadi penjaganya Bray, gak sekedar jadi pengunjung. Setiap sampah plastik yang kita bawa pulang, setiap langkah, hati-hati agar gak injak karang adalah investasi untuk masa depan loh. Keasrian Raja Ampat wajib jadi warisan yang harus kita jaga bersama supaya anak cucu kita masih bisa lihat keajaiban yang sama. Akomodasi tidur di atas laut, malam di Raja Ampat itu cerita tersendiri Bray. Dari resort mewah kayak Kisorido yang menawarkan kenyamanan oke punya sampai homestay lokal di mana sobat bisa bangun tepat di atas ria ombak. Bayangin ya, hal pertama yang sobat lihat waktu buka mata itu gradasi air laut yang jernih. Ini yang definisikan kemewahan yang sebenarnya Bray. Eksplorasi rasa khas kuliner Papua, petualangan belum lengkap kalau nggak coba makanan lokal. Papeda yang kenyal disiram kuah kuning ikan yang segar adalah perpaduan sempurna. Dan untuk yang berani, ulat sagu sumber protein tradisional menawarkan pengalaman kuliner yang khas di sini. Budaya dan koneksi manusia. Di balik alamnya yang luar biasa, detak jantung Raja Ampat ada pada masyarakatnya. Senyum ramah anak-anak pesisir, juga tarian adat yang penuh energi adalah pengingat bahwa kita semua terkoneksi loh. Perjalanan ini bukan cuma tentang destinasi, tapi tentang koneksi dengan alam, dengan orang-orang baru, dan dengan diri kita sendiri. Jadilah bagian dari cerita tahun 2025 adalah waktu yang tepat untuk berhenti mimpi dan mulai aksi Bray. Jadilah kreatif, bagikan cerita, dan biarkan dunia tahu kalau keindahan ini cuma ada di Indonesia. Tips tambahan nih sobat. 1. Estimasi anggaran atau budgeting 2025.
Penerbangan pulang pergi Jakarta Sorong 4 juta rupiah sampai dengan 7 juta rupiah. PIN wilayah, tarif layanan lingkungan 500 ribu rupiah untuk domestik dan 1 juta rupiah untuk mancanegara. Berlaku selama 1 tahun, penginapan, homestay 400 ribu rupiah sampai dengan 600 ribu rupiah per malam, inklusif makan atau resort sekitar 2 juta rupiah sampai dengan 7 juta per malam. Sewa kapal atau boat, ini adalah biaya terbesar. Sangat disarankan pergi dalam grup 5-8 orang agar bisa patungan sewa kapal sekitar 6 juta rupiah sampai 7 juta per hari tergantung jarak. 2. Waktu terbaik berkunjung. Oktober hingga April, laut sangat tenang, jarak pandang bawah laut terbaik untuk diving dan snorkeling. Juni hingga September, musim angin timur. Laut cenderung berombak, beberapa kapal mungkin tidak beroperasi ke area jauh seperti Wayang. 3. Checklist barang bawaan sunblock reef safe. Gunakan yang tidak merusak karang tanpa kandungan oksybenzone. Obat anti nyamuk dan profilaksis malaria. Konsultasikan dengan dokter sebelum berangkat. Uang tunai atau cash sangat penting. ATM hanya tersedia di Waisai. Di pulau-pulau kecil, semua transaksi pakai uang tunai. Alat snorkeling pribadi, meski banyak penyewaan, pakai alat sendiri lebih puas dan nyaman bray. 4. Etika wisatawan or do's and don'ts. Tidak menyentuh atau menginjak terumbu karang. Tidak memberi makan ikan karena dapat merusak pola makan alami mereka. Tidak membawa pulang pasir, kerang, atau fragmen karang sebagai souvenir. Minta izin sebelum mengambil foto masyarakat lokal, terutama saat upacara adat. Hargai adat istiadat setempat, dan selalu minta izin sebelum mengambil foto masyarakat lokal, oke ya? Semarang Pesona Kota Atlas 2025. Next! Selamat datang di Semarang, pesona kota di mana sejarah dan modernitas bertemu dalam harmoni yang sempurna. Di penghujung tahun 2025 ini, Semarang tampil semakin memukau loh bray. Dari deretan gedung tua hingga kerlap-kerlip lampu kota, mari jelajahi mengapa kota ini menjadi destinasi wajib untuk liburan Natal dan Tahun Baru kalian sobat. Romansa Kota Lama, kita mulai dari kawasan Kota Lama. Berjalan di antara bangunan kolonial kayak gereja Belenduk, rasanya macam melintasi lorong waktu. Restorasi besar-besaran di tahun 2025 ini menjadikan setiap sudut Semarang sangat instagramable. Tips untuk sobat, datanglah waktu menjelang senja. Cahaya lampu yang memantul di jalanan batu tua bisa menciptakan suasana romantis yang luar biasa bray. Lawang Sewu Sampukong. Gak jauh dari sana, Lawang Sewu berdiri dengan 1000 pintunya yang legendaris bray, menyimpan sejuta cerita sejarah yang megah. Lalu sobat menuju Klenteng Sampukong. Di musim Nataru ini, warna merah yang dominan di sini seolah menyatu dengan semangat perayaan. Inilah wajah Semarang, kota yang merayakan akulturasi budaya dengan penuh rasa hormat. Surga kuliner Semarang, perjalanan belum lengkap tanpa mencicipi rasa lokal. Gurihnya lumpia geng Lombok dan uniknya tahu gimbal di sekitar Simpang 5 adalah kewajiban kuliner yang gak boleh dilewatkan. Di akhir tahun yang cenderung hujan, sepiring makanan hangat di pinggir jalan Semarang, cara terbaik untuk merayakan kebersamaan. Memasuki malam pergantian tahun, Simpang 5 akan jadi pusat kemeriahan. Meskipun Desember identik dengan musim hujan, semangat warga Semarang gak pernah padam. Dari pesta kembang api sampai lantunan musik di sudut-sudut kota, malam tahun baru di sini selalu punya cerita sendiri, bray. Pastikan sobat udah pesan tempat jauh-jauh hari supaya nggak kehabisan momen. Informasi tambahan dan panduan biaya Natal dan Tahun Baru 2025. Estimasi biaya perjalanan 3 hari 2 malam. Komponen budget hemat nyaman. Transport pulang pergi Rp350.000, naik kereta atau bis Rp1.000.000. Penginapan Rp400.000, guest house bisa Rp1.600.000. Makan dan minum Rp300.000 sampai dengan Rp750.000. Transport lokal sewa motor Rp150.000. Sewa mobil plus driver Rp900.000. Total estimasi kurang lebih Rp1.200.000 sampai dengan Rp4 jutaan lah kurang lebih bray. Kondisi perkiraan libur Nataru 2025.
Desember adalah puncak musim hujan. Waspadai genangan di area Semarang Utara. Selalu bawa jas hujan atau payung saat eksplorasi luar ruangan. Lalu lintas pada 31 Desember malam, jalan menuju Simpang 5 biasanya ditutup mulai pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pakai ojek online atau jalan kaki kalau mau ke pusat keramaian. Reservasi harga hotel waktu Nataru bisa naik sampai 50%. Pastikan booking pakai aplikasi minimal 1 bulan sebelumnya ya untuk mendapatkan harga terbaik. Ingat, Natal dan Tahun Baru kali ini meninggalkan kenangan luar biasa, jangan sampai kelewatan deh. Next, pernah gak ngebayangin lihat kota masa depan lahir di tengah-tengah hutan hujan tropis? Hari ini, sobat gak cuma traveling melintasi garis khatulistiwa, tapi lagi lihat sejarah baru Indonesia. Selamat datang di Kalimantan Timur Bray, rumah bagi ibu kota Nusantara. Ambisi besar bangsa bertemu dengan kearifan lokal yang sudah terjaga berabad-abad. Kota hutan pintar Smart Forest City, sobat bisa lihat di layar kemegahan Istana Garuda yang mulai berdiri kokoh, didesain dengan konsep Smart Forest City. Artinya, pembangunan ini gak menghancurkan alam tapi hidup berdampingan. Nah, kita harus cari tahu dulu informasi benarnya seperti apa, baru kita coba komentar dari sudut pandang itu, tapi sudut pandang orang berbeda ya. Jadi, jangan paksakan orang lihat perspektif kita. Sebuah pusat pemerintahan yang 70%-nya itu area hijau. Kita bicara tentang mobilitas ramah lingkungan Bray, teknologi pintar, dan ruang publik yang inklusif. IKN gak cuma tentang gedung pemerintahan, tapi juga standar baru dan cara kita tinggal di sebuah kota. Lanjut, Balikpapan ke Barinda Gerbang Kembar, sebelum masuk lebih dalam ke Nusantara pasti bakal lewat 2 kota penyangganya. Mengunjungi kawasan IKN. Registrasi. Mengingat IKN masih dalam tahap pembangunan masif, kunjungan ke titik nol atau kawasan inti pusat pemerintahan biasanya memerlukan izin atau registrasi melalui aplikasi. IKNO pastikan cek update terbaru dari otoritas IKN. Gunakan pakaian yang nyaman, menyerap keringat, dan sepatu tertutup karena area ini sangat luas dan cuacanya cukup hot. 3. Destinasi sekitar yang wajib dikunjungi. Desa Budaya Pampang untuk melihat tarian dan budaya suku Dayak Kenya setiap hari Minggu. Kebun sayur. Jangan terkecoh namanya, ini adalah pasar souvenir terbesar di Kaltim. Tempat terbaik membeli perhiasan batu mulia, kain batik ampiek, dan mandau. Derawan. Jika punya waktu lebih butuh penerbangan tambahan, Derawan adalah surga bawah laut Kaltim yang sejajar dengan Raja Ampat. 4. Kuliner khas. Nasi kuning Banjar sarapan wajib di Balikpapan atau Samarinda dengan lauk ikan haruan atau biasa kita kenal dengan nama ikan gabus. Kepiting Dandito atau kepiting kenari, kuliner seafood legendaris di Balikpapan yang wajib dicoba sebelum pulang. Pisang gapit, pisang bakar yang dijepit dan disiram sos gula merah santan yang kental. 5. Tips etika keselamatan. Hargai alam, jangan memberi makan satwa liar di area hutan atau konservasi tanpa instruksi pemandu. Cuaca Kalimantan memiliki kelembapan tinggi. Selalu bawa air minum dan gunakan sunscreen. Nah, ada yang tahu tempat ini? Hayo! Yap, Lombok adalah salah satu destinasi The New Bali yang sangat populer. Berikut adalah draft narasi yang mendalam, profesional, dan menggugah, serta panduan praktis untuk audiens travelermu. Lombok Permata tersembunyi di jantung Nusa Tenggara. Halo Sobat Traveler, kalau lagi cari definisi surga di bumi, mungkin pencarian sobat akan berakhir di sini. Selamat datang di Lombok. Sebuah pulau di mana gunung yang megah bertemu dengan garis pantai yang tak berujung, keren parah. Dan di mana tradisi Sasak yang kental masih terjaga di tengah modernitas dunia. Hari ini, kita akan cari tahu kenapa Lombok harus masuk ke dalam bucket list perjalanan kalian tahun ini. Kita mulai dari utara, Gunung Rinjani berdiri dengan gagahnya. Bagi sobat traveler yang suka mendaki, Rinjani kasih view yang bukan sekadar gunung, kita bisa lihat matahari terbit dari ketinggian 3.726 meter dengan pemandangan Danau Segara Anak yang biru di bawah sana. Rinjani jantung dari ekosistem pulau ini memberikan kesuburan dan air terjun spektakuler seperti Sendang Gile dan Tiu Kelep yang dinginnya menusuk tulang tapi bikin seger.
Beralih ke pesona pesisir. Beralih ke selatan, kita punya Mandalika, kawasan ekonomi khusus yang kini mendunia karena sirkuit internasionalnya. Tapi Lombok Selatan gak cuma soal balapan bray. Di sini ada Pantai Kuta Lombok dengan pasir mercanya yang unik, Pantai Tanjung An yang airnya setenang cermin, hingga Bukit Merese, tempat terbaik untuk menikmati sunset paling dramatis di Indonesia. Bagi pecinta selancar, ombak di Pantai Gerupuk siap memacu adrenalin kalian. Keajaiban Gili, Trawangan, Meno, dan Air tak lengkap ke Lombok tanpa menyeberang ke 3 Gili. Gili Trawangan untuk kalian yang suka pesta dan keramaian, Gili Meno untuk kalian yang mencari ketenangan total dalam bulan madu, juga Gili Air yang menawarkan perpaduan keduanya. Tanpa kendaraan bermotor, udara di sini bersih, cuma ada suara sepeda dan langkah kaki kuda Cidomo. Jangan lupa bawa kamera bawah air karena patung bawah laut di Meno adalah magnet bagi para penyelam. Budaya dan harapan Lombok, keramahan suku Sasak, keindah, keunikan desa adat Sade memberikan warna pada perjalanan sobat. Jadi, apakah sobat siap untuk mengemas tas dan terbang ke Pulau Seribu Masjid ini? Tulis di kolom komentar bagian mana dari Lombok yang paling ingin kalian kunjungi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Informasi bermanfaat untuk traveler ke Lombok. Stay safe. Sewa motor, mobil transportasi umum di Lombok belum sepadat di Bali. Menyewa motor sekitar Rp75.000 sampai dengan Rp100.000 per hari atau mobil adalah pilihan terbaik untuk fleksibilitas. Damri dari Bandara Internasional Lombok tersedia bus Damri dengan harga terjangkau menuju Mataram, Senggigi, dan Kuta Mandalika. 2. Waktu terbaik berkunjung. Mei-September musim kemarau, waktu terbaik untuk mendaki Rinjani dan snorkeling karena air laut yang jernih. Februari-Maret jika ingin menyaksikan Festival Bau Nyale, tradisi menangkap cacing laut legenda Putri Mandalika yang sangat kolosal. 3. Kuliner wajib coba. Ayam taliwang, ayam bakar bumbu pedas khas yang biasanya disajikan dengan beberuk terung. Sate remiga, sate sapi dengan bumbu rempah meresap yang manis dan pedas. Placing kangkung. Kangkung khas Lombok yang teksturnya berbeda lebih renyah dari kangkung di daerah lain. 4. Etika dan tips penting. Pakaian sopan Lombok dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid. Saat memasuki desa adat atau area pemukiman, pastikan berpakaian sopan. Tawar-menawar saat membeli kain tenun atau kerajinan di desa wisata, tawar-menawarlah dengan sopan. Ini adalah bagian dari interaksi budaya setempat. Aplikasi cuaca jika berencana ke Gili selalu cek perakiraan tinggi gelombang laut demi keamanan penyeberangan ya Bray and Next 3.